Karena kita memang punya standing position yang berbeda. Karena itu saya Mas Roy, kemarin malam saya di hotel di Kuala Lumpur, saya kecewa. Kenapa Mas Roy masih menyebut nama Razman itu bersama dengan Michael Sinaga, bahwa Razman itu sudah dicabut berita acara sumpahnya. Ini kan keterangan bohong dan berpotensi pidana. Di video yang kami jadikan sebagai bukti itu, bahwa Rismond, dia memperkenalkan bahwa saya Rismond Hasiholan Sianipar, dengan ini menyampaikan bahwa ada pejabat elit di balik gerakan jasa Pak Jokowi. Bismillahirrahmanirrahim, selamat malam. Dan untuk acara Rakyat Bersuara pasca Ramadan dan bulan Syawal, saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Saudara-saudara, Adinda Aiman, saya memulai statement ini dengan satu frame yang semua orang hukum tahu, yaitu menggunakan azas presumption of innocence, praduga tidak bersalah, dan mengutip dari pernyataan Saudara Refli Harun atau Bung Refli Harun, maka keyakinan kita bukanlah merupakan tuduhan berdasarkan rangkaian peristiwa, bukti, keterangan yang kita miliki. Karena sejatinya lawyer juga adalah bagian dari penegak hukum. Adinda Aiman, saya berharap malam hari ini tidak ada yang namanya menyerang pribadi. Hari Kamis yang lalu saya tampil di iNews juga di program Interupsi. Setelah selesai dialog, hampir 20 menit saya, Mas Roy, Bung Refli Harun berdiskusi bahwa kita tidak boleh menyerang pribadi masing-masing. Karena kita memang punya standing position yang berbeda. Karena itu saya Mas Roy, kemarin malam saya di hotel di Kuala Lumpur, saya kecewa. Kenapa Mas Roy masih menyebut nama Razman itu bersama dengan Michael Sinaga, bahwa Razman itu sudah dicabut berita acara sumpahnya. Ini kan keterangan bohong dan berpotensi pidana, tapi saya tidak akan laporkan. Karena dicabut dengan dibekukan, Mas Roy, itu berbeda. Jadi saya bukan dicabut tapi dibekukan. Dan itu dalam proses yang akan pengaktifan kembali. Jadi saya berharap malam hari ini, kenapa saya membawa buku begini banyak? Karena saya bicara by law, by data, dan by logic. Dan saya ingatkan bahwa saya sependapat dengan statement Bung Refli Harun. Karena kalau saya sebut Bang Refli banyak yang komplain, Adinda. Ngapain abang panggil Bang Refli? Dia tuh kan nyerang abang terus. Baik, saya ambil jalan tengah. Dia abang saya, dia sahabat saya, berbeda intelektual, maka saya panggil Bung Refli. Bung Refli Harun mengatakan, kelihatannya dari proses penegakan hukum ini, beliau sebut dengan killing atau kill the messenger. Padahal, kalau kami boleh mengutip dari perspektif kami, dari standing position kami, justru yang melakukan itu pihak sana, bukan kami. Karena sejatinya orang yang membawa data yang tidak konkret dan berbau fitnah, itulah sesungguhnya yang melakukan proses kill the messenger. Iya, itu topik yang mana tuh maksudnya? Enggak, minggu lalu saya urai semua ini, Adinda. Kenapa? Karena saya melihat bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini bukan saja melebar ke persoalan Mas Roy dengan Rismond akan saling lapor misalnya, tapi juga kemarin kita saksikan bagaimana Pak Yusuf Kalla telah menunjuk pengacaranya Adinda Abdul Haji yang sudah datang ke Bareskrim Mabes Polri melaporkan dugaan fitnah dan atau pencemaran nama baik atau berita hoax sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Artinya, Adinda Aiman, bahwa kasus ini akan semakin panjang dan melebar kemana-mana. Sementara substantifnya adalah ijazah Pak Jokowi.
Maka pada kesempatan ini Adinda Aiman, izinkan saya mengurai perspektif yang menurut saya akan mengkerucut agar kasus ini bisa segera bergulir di pengadilan dan ditemukan kepastian hukum. Termasuk menjawab juga soal laporan Pak JK. Ya. Oke, Maka silakan. poin pertama, Adinda Abdul Haji, saya kemarin sore di WA oleh saudara Rismon Hasiolan Sianipar terkait dengan laporan atau pengaduan yang disampaikan ke Barreskrim. Chat WA beliau kepada saya bahwa dia bilang, hahaha Bang Rasman. Dia sambil ketawa, terus dia bilang, itu adalah AI, bukan saya. Jadi yang dilaporkan oleh Pak JK dan Bung Abdul Haji itu bukan Bung Rismon tapi AI. Ya, Itu saya mau tanyakan juga, Ya. karena kalau saya melihat secara dengan pengetahuan saya, ya, audiovisual, memang itu AI. Tapi kan Ya. itu perlu pengujian ya. ya. Oke. Jadi setelah itu kami juga sebelumnya bertelepon, ya Arif ya. Ada Arif, ada Rahmat di tempat saya. Di situ juga sebelum dilaporkan oleh Pak JK, Rismon sudah beritahu, Bang, jangan-jangan nanti saya dilaporkan nih urusan 5 miliar oleh Pak JK. Coba abang lihat, itu ada video beredar, suara saya. Padahal itu bukan saya dan itu AI. Nah dari situlah baru saya lihat videonya dan ternyata benar feeling Rismon bahwa kemarin dilaporkan. Tapi terlepas ada atau tidak suara itu, saya melihat bahwa kasus ini memang makin melebar kemana-mana sehingga substantif masalahnya menjadi berkurang dan tidak akan dapat kepastian hukum. Jadi untuk Adinda Abdul Haji, menurut pengakuan dari Rismon kepada saya, baik telepon maupun chat WA, mengatakan bahwa itu adalah AI. Lalu bagaimana dengan pendapat Roy? Mas Roy kan bersuara juga kemarin. Bahkan tadi saya lihat, mendukung 11.000 triliun persen laporan Pak JK. Ya. Dan beliau mengatakan itu AI. Terus dikutip oleh orang lain. Dan itu didukung juga untuk dilaporkan. Ya Rismon nggak bersalah di persoalan itu. Karena itu sifatnya repost. Orang mengomentari hasil sebuah tayangan video, maka tidak ada perbuatan pidana di situ. Karena itu maka kalau diuji oleh Adinda Abdul Haji, ya tidak ada masalah. Karena butuh kepastian hukum. Tapi saya memang kemarin diwawancara oleh salah satu media, memang saya tidak mau komentar banyak, Adinda, bagaimana dengan kedatangan Adinda Abdul Haji kemarin ke Barreskrim. Karena menurut saya, kemarin itu belum ada laporan polisi. Belum ada laporan polisi yang utuh sehingga terbuat satu LP dari kedatangan Adinda Abdul Haji ke Barreskrim Mabes Polri. Jadi beliau ini masih konsultasi, berdiskusi, memberikan data-data, fakta, dokumen yang mereka yakini. Bentar, Ya. ini belum ada pelaporan sesungguhnya ya, baru berkonsultasi. Iya. Penjelasan Bang Rasman yang perlu saya tanggapi dan Ya. saya respon juga. Pertama, ini saya ceritakan dulu kronologis sampai kenapa Pak JK mengambil keputusan serius untuk mengambil langkah hukum. Ya, silakan. Pak JK itu pada tanggal 25 sampai 27 sedang melakukan kunjungan untuk misi kemanusiaan di Thailand dan Malaysia. Maret ya, oke. Iya, sekitar 25 sampai tanggal 27 atau 28. Nah, tanggal 27 video itu muncul di medsos. Itu sudah mulai tuh main di medsos, mulai dikomentari dan itu tidak ditanggapi karena Pak JK masih di sana. Pulang sampai ke Indonesia ini mulai ramai. Awal April ini naik, sudah mulai ditanggapi dengan beragam komentar negatif. Banyak juga yang tidak percaya, tapi tidak sedikit yang justru ini memviralkan dan turut mengkomentari dengan kalimat-kalimat yang sangat tendensius dan menyerang yang mengarah pada Ini komentarnya nih ya. komentar. Ini di YouTube yang sudah kami lihat itu sudah sekitar ratusan ribu dan yang Komentar ratusan ribu. sudah membagikan itu sudah banyak dan komentarnya udah ribuan. Ya. Ya. Tanggal 6 itu keputusan Pak JK untuk mengambil langkah serius melaporkan Rismon. Sebelum Pak JK mengambil langkah itu, di awal April itu ada video yang kami temukan juga bahwa ada pertemuan atau perjumpaan Rismon dengan
Bang Andi Aswan. Dalam video yang kurang lebih sekitar 1 menit itu, kalimatnya berbunyi seperti ini. Untuk menuntaskan atau menyelesaikan persoalan ini, selesaikan dulu pendananya, maka selesai ini. Di video yang viral itu, yang katanya... Itu Bang Rismon mengatakan itu ya? Ya. Dan itu bukan AI itu asli? Itu bukan AI. Di video, asli itu? Kalau nggak videonya Bung Andi kan? Ya itu asli curhatannya Rismon. Bentar, oke, saya lanjut. Di video yang kami jadikan sebagai bukti itu, bahwa Rismon, dia memperkenalkan bahwa saya Rismon Hasiholan Sianipar, dengan ini menyampaikan bahwa ada pejabat elit di balik gerakan jasa Pak Jokowi, dan ada gerakan elit. Iya, ada pejabat elit yang menyerahkan pejabat elit di balik itu, dalam hal ini Pak JK menyerahkan duit kepada Roy. Sebentar, ini yang beda, bukan ini bukan yang di Bung Andi Azwan. Ini dulu, bukan saya. Bukan itu. Baik. Ini untuk supaya kita clear nih. Ya, ini untuk izin jawab ya. Ada benang merahnya. Kenapa Pak JK mengambil langkah serius ini? Ya. Di video itu yang katanya Rismon itu AI, ada kalimat bahwa, dan saya menyaksikan itu, di range waktu antara 28 sampai dengan sebelum kami mengambil langkah, Pak JK mengambil langkah laporan polisi, video yang soal pertemuan dengan Bang Andi Aswan tadi itu, yang selesaikan dulu pendananya. Nah, saya mau bertanya kepada Bang Rismon, kalau dia sudah menghubungi yang tadinya bertemu dengan Bang Rasman, bahwa ini selama lagi nanti saya bisa dilapor sama Pak JK ini, harusnya dia klarifikasi aja, dia supaya memutus, memprotek persoalan ini tidak berkembang. Karena kan sudah viral tuh. Rismon orang yang paling intens dalam mengawal kasus Jokowi, dari sebelum dia berseberangan dengan Pak Jokowi sampai saat ini setelah dia kembali mendukung Pak Jokowi. Artinya mestinya perkembangan sekecil apapun dalam perjalanan kasus ini dia akan tahu. Tetapi saya lihat, dan Pak JK juga melihat bahwa kok dia nggak klarifikasi ya. Jangan menunggu sampai Pak JK harus buat langkah serius dulu. Jadi itu poinnya menurut Pak JK. Itu poin. Jadi Pak JK itu, ini soal hal kecil, remeh-temeh. Dia tidak mau mengurusi hal ini. Karena Bang Aiman, Pak JK itu hari ini kesibukannya untuk agenda kemanusiaan. Dia tidak terbatasi hanya mengurus dalam negeri, tapi pikiran dan tindakannya dibutuhkan di luar negeri. Dengan bukti mereka, Pak JK diundang ke Thailand, ke Malaysia. Waktu perang Iran, Dubes Iran 2 kali berkunjung ke kediaman Pak JK. Ini hal yang kecil, tapi kan nggak mungkin Pak JK harus telepon si. Jadi intinya Rismon begini. Saya belum bisa meyakini bahwa itu AI. Oh, Anda belum yakini? Iya, saya belum bisa meyakini bahwa itu AI ya. Dan itulah kita jadikan sebagai bukti untuk melaporkan